mereka karena bangsa pilihan. Mentang-mentang bangsa pilihan, lalu inilah tanah yang disediakan. Pilih kemana saja, tinggal di mana saja. Bukan. Tetapi saudara perhatikan, walaupun mereka bangsa pilihan, apabila ayat 2 pasal 34, kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Sisi selatan dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu ayat 4 membelok ke selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin berakhir di sebelah selatan Kadesi Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok ke Asmon, ke Mesir dan berakhir ke laut. Semua ada batasnya. Menunjukkan betapa Allah kita itu tertib. Virus corona diberikan supaya menjadikan kita hidup tertib. Enggak sekehendak hati kita. Enggak semau kita. Jelas, duduk pakai batas. Bicara pakai batas. Bergerak pakai batas. Dan merubah seluruh dunia. Bukan satu negara. Tapi seluruh dunia. Ada peraturan-peraturan. Dan begitu banyak orang yang berkata, saya nggak bisa ikut aturan. Kalau nggak bisa ikut aturan, mati. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau nggak bisa ikut aturan, mati. Nggak apa-apa. Saudara boleh pilih ikut aturan atau tidak. Kita tidak mempunyai satu kehidupan yang bebas merdeka. Dan kita bisa buat apa yang kita mau. Tidak bisa. Semua ada aturan. Dan setiap aturan kita mempunyai batasan-batasan. Ada kalanya naik pendakian, ada kalanya turun ke lembah, ada kalanya belok ke laut. Tapi semua ada aturan. Memang sulit kalau kita biasa hidup gak teratur. Memang sulit. Saya bingung ketika bertanya kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Sudah ibadah? Belum. Pelan-pelan aja. Loh, ibadah kok pelan-pelan? Apa yang pelan-pelan maksud saya? Saya nggak ngerti saya. Apa sih kok pelan-pelan? Aduh, banyak banget ribet itu. Aturan-aturannya mesti begini, mesti begini. Tinggal mengikuti SOP, apa yang sukar. Tinggal mengikuti SOP. Aduh ribet. Aduh belum lagi dengar di sana ada, di gereja sana terpapar, di gereja sana ada yang kena positif COVID, di sana ada. Di pasar situ ada di pasar. Lalu kita mau di mana? Di rumah aja. Kita harus hidup. Kita harus bergerak. Kita harus ke pasar. Mau makan apa anak-anak? Aduh takut kalau ke pasar. Lalu pasar yang ke kita. Yang penting kita atur. Kita atur diri kita atur aturannya, batasannya. Kita lihat tidak ada yang kebetulan saudara.
kita baca pada pagi hari ini dari pasal 33 ada tempat-tempat persinggahan. Di semua tempat yang punya aturan, di sana ada kendali tangan Allah. Jangan lupa, ada tiang awan dan tiang api yang ada di depan kita. Luar biasa. Satu bukti benar bahwa kita tidak disuruh sendiri. Kita nggak diperintahkan sendiri. Jalan deh. Kemana tahu? Tuhan kita nggak pernah pakai kata tahu. Saudara itu yang selalu bilang, tahu. Masih bagus kalau tahu aja. Ditambahin lagi, gelap. Kalimat yang gak harus keluar dari mulut orang-orang terang. Kalau saudara orang gelap boleh bilang begitu. Tahu gelap. Memang saudara orang gelap berarti. Allah tahu saudara, kita sampai di mana dan berhenti. Kita sampai di mana dan berhenti. Mengapa? Karena tiang awan dan tiang api tahu batas kekuatan kita. Pada waktu saudara sudah capek, dia berhenti. Tiang awan itu berhenti. Begitu lihat tiang awannya berhenti. Oh, tiang awan berhenti. Buka kemah. Bikin kemah lagi. Tiap-tiap keluarga bikin kemah. Masih ingat perkemahan orang-orang Israel? Masih ingat betapa luar biasa Allah menata dengan begitu tertib. Multimedia kalau bisa tampilkan gambar tentang bait Allah atau kemah sembahyang dengan kemah-kemah di sebelah timur, barat, utara, selatan. Bisa tolong ditampilkan. Kita melihat bahwa itulah luar biasanya Tuhan, saudara. Gak pakai ukur-ukur dulu, sudah tahu. Siapa di timur, siapa di barat, siapa di utara. Dengan panji-panji yang ada di setiap daerah. Mereka punya panji-panji. Mereka tidak ngawur. Loh, kamu kok di sini? Kalau saya mau di sini mau apa? Gak ada jawaban itu. Yang ada di bulak saya. Kalau saya mau begini mau apa? Orang Israel itu tegar tengkuk, saudara. Tapi bisa diatur. Tegar tengkuk. Mereka punya kekerasan hati yang terkenal di seluruh dunia. Mereka punya tegar tengkuk. Mereka punya batasan-batasan yang gak pernah bisa dibelokkan. Kalau bukan Yehova katanya. Kalau bukan Elohim yang perintah, kami gak mau. Kalau bukan Elohim, begitu patuhnya, begitu taatnya mereka. Tegar tengkuk memang. Keras kepala, waduh luar biasa. Tapi mereka bisa diatur. Kamu di utara, itu tetap akan jadi pegangan mereka. Enggak bisa dirubah. Kamu di kanan, kamu di timur, kamu di barat, kamu di utara. Itu akan tetap menjadi begitu. Turun-temurun. Luar biasa. Berarti orang tua mendidik dengan tegas. Enggak ada orang tua yang pelin-pelan. Enggak ada orang tua yang dengan alasan, ya udahlah enggak apa-apa biarin aja. Enggak ada. Enggak ada kata biarin aja. Enggak kayak kita. Enggak ibadah. Capek mak. Ya udah bobo aja ya. Loh malah disuruh bobo. Hebat kan kita. Kalau orang Yahudi saudara, orang Israel enggak bisa begitu. Hari Jumat malam mereka sudah buat persiapan untuk hari Sabat. Hari Jumat jam 6 mereka sudah sampai ke hari Sabat itu.
Tidak ada lagi anak yang di luar rumah. Tidak ada suami yang berkata, saya lembur. Nggak ada. Nggak ada istri yang berkata, aduh tadi sibuk, nggak sempat ke pasar, belum ada makanan. Tidak ada. Sudah pada tatanannya. Memang mereka tegar tengkuk, diakui Tuhan. Bukan saya yang akui, Tuhan mengakui. Tapi mereka bisa tunduk kepada setiap peraturan Allah. Ketika mereka mulai melihat bagaimana tiang awan itu, stop. Sampai ujung yang ke 3 juta. Jadi 2.999. Untuk orang yang ke 3 juta pun dia bisa lihat itu tiang awan berhenti. Dan paling ujung dari barisan pun berhenti. Gak peduli dia orang tua, gak peduli dia orang muda, kepala keluarga atau anak-anak sampai ke lansia. Ketika mereka lihat tiang api dan tiang awan itu berhenti, berhenti. Lihat gambarnya saudara. Gak pernah berubah, akan begitu. Tidak akan pernah berubah. Ketaatan mereka akan Taurat itu luar biasa. 9 buah roh kita terbalik-balik. Coba kasih sukacita. Benar gak? Coba lihat. Coba lihat. Ayo, di mana? Di Alkitab. Alkitab yang mana? Cari. Tidak akan berubah. Gak akan dirubah-rubah. Karena itu tatanan yang tetap. Kenapa diatur begitu? Sebab dari sini kamu bertambah. Dari kasih kamu bertambah, kamu bertambah. Kasih adalah tingkat yang tertinggi. Tapi mulai dari terbawa adalah penguasaan diri. Yang ke-9 adalah bukan ke-9 itu yang terakhir. Bahkan dia adalah tangga yang terakhir. Berarti tangga pertama. Penguasaan diri. Mulai nanjak. Menanjak. Menanjak. Ujungnya adalah kasih. Tanjakan ini tidak bisa dirubah. Tanjakan ini tidak bisa dibolak-balik. Bagaimana anak tangga itu bisa naik turun? Tidak bisa. Saya nggak mau penguasaan diri repot. Kalau udah penguasaan diri, mulai dengan penguasaan diri, waduh sudah saya terikat di mana-mana. Loh itu tangga, anak tangga terakhir. Saudara mau tangga paling bawah kasih? Ya nggak mungkin. Nggak bisa saudara lakukan tanpa kasih memang. Tapi kasih adalah wujud yang tertinggi. 2 Petrus kemarin pasal 1. Maka kasih akan saudaramu, kasih akan semua orang. Berarti kasih semua orang itu yang paling tinggi. Bukan kasih akan semua orang paling bawah. Enggak. Begitu pula dengan urutan dari 9 aplikasi buah roh. Tangga yang pertama berarti penguasaan diri. Bukti saudara dan saya anak Tuhan adalah penguasaan diri. Bukan bebas lepas, tidak ada batasan, enggak. Ada batasnya. Semua diatur sekarang pakai batas. Pembatasan berskala besar. Berarti hidup kita diatur dengan batas. Apakah itu new normal? Enggak. Itu kembali kepada tatanan hidup yang seharusnya. Harusnya begini. Kita kan sudah gak pakai aturan. Kita sudah abnormal. Kita sudah gak pakai aturan kemarin. Hidup kita gak aturan. Makan apa aja. Apalagi di salah satu TV. Yang ditampilkan makan aja. Satu meja penuh makanan. Waduh. Aduh.
Rasanya kalau boleh dunia ditelan semua. Makan, tangannya sampai, aduh yang kayak begini nih yang paling enak. Coba saudara, apa itu aturan? Dudukkan seorang dokter ahli gizi di situ. Lalu suruh kasih komen, makanan yang ada di mukanya itu bergizi enggak? Enak, ya enak. Tapi karena enaknya kita nggak tahu batas. Aduh, makan tambah ini tuh. Itu di dalam perut itu kayak apa ya? Campurannya itu. Coba saudara. Nggak normal. Itu nggak hidup nggak normal. Allah taruh kita pada hari kedua setelah Allah buat terang. Apa? Hari pertama Allah menciptakan terang, bukan dunia. Kembali Kejadian 1. Lihat hari pertama Allah ciptakan apa? Lihat Alkitab kita, jangan lihat saya. Lihat Alkitabnya. Hari pertama Allah ciptakan apa? Jangan bilang langit dan bumi ya. Hari pertama Allah ciptakan Kejadian 1 ayat 2. Kacau balau. Bumi belum berbentuk. Berantakan. Itu keadaan kita sekarang. Lalu ayat 3. Jadilah terang. Hari pertama jadi terang. Untuk lihat ini, kalau gelap mau ditata bagaimana? Gak bisa, mesti terang dulu. Ketika terang, oh ini aturnya begini, aturnya begini, aturnya begini. Ini mesti di sini, ini berjarak begini, ini harus begini. Ketika terang. Jadi gak bisa ditata kalau gak terang dulu. Setelah terang apa? Apa cakrawala itu? Bentangan. Apa bentangan? Batasan. Hari kedua Allah ciptakan bentangan. Allah ciptakan batasan. Belum ada laut. Belum ada ikan. Belum ada hutan. Belum ada singa. Tapi dibuat batasannya. Yang di atas, air yang di atas disebut langit. Air yang di bawah disebut lautan. Tanah padat, tanah keras disebut daratan. Enggak ada ikan di darat kecuali di penggorengan. Yang ada tumbuh-tumbuhan di darat. Ikan di laut. Burung di udara. Ada tempatnya. Kita ngawur sudah. Manusia cari hidup di laut. Ya gak punya insang kok. Nah pas pakai apa kita? Oh bisa pakai belalai gajah. Belalai gajah itu gajah yang punya. Kita enggak. Manusia nyelam tapi pakai belalai gajah. Supaya bisa bernafas katanya. Sudah tidak pada tempatnya. Sebab itu Allah bikin aturan. Dan ketika sang corona datang di bumi, goncang seluruh dunia. Gak bisa, harus ada batas, harus ada. Waduh, semuanya diatur sekarang, diatur. Hari pertama sih bisa. Kemarin ibadah keluarnya sudah tidak ada batasan lagi. Duluan, mau arisan. Duluan, saya mau perlu. Udah janjian sama orang. Aturan, ayo berbatas. Enggak bisa. Hari pertama iya. Hari kedua, hari ketiga. Tapi sampai kapan nunggu saudara bisa berkata, saya ikut aturan.
Saudara perhatikan di pasal 33. Tempat-tempat persinggahan. Allah tahu batas kita. Mengapa ada tempat persinggahan? Allah tahu batas kita. Allah mengerti batasan kita. Tahu kekuatanmu sampai di mana. Dan tiap hari Allah ukur batas kita. Sehingga ada kalimat, ia tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Diukur oleh Allah. Hari ini kekuatan saudara menghadapi tantangan 50 kilo. Allah tidak kasih 60 kilo atau 55 kilo. Tidak melampaui. Berarti di bawah 50. Gak mungkin. Setia Allah dalam 1 Korintus berkata, tidak mungkin Allah memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Untuk itu Allah setiap hari. Matius 6 berkata, tiap hari ada kesusahannya masing-masing. Kenapa kok ada ayat itu? Karena tiap hari kekuatan kita berbeda. Kekuatan kita hari ini mungkin lebih besar dari kekuatan kemarin. Karena saudara begitu setia. Tadi malam berdoa dengan sungguh. Tadi pagi bangun, aduh saya kepengen doa pagi. Ada kekuatan. Kemarin bangun, ntar dulu, ngantuk juga. Ketika saudara dibangunkan, segera bangun. Kekuatan saudara begitu kuat. Hari ini kekuatanmu mungkin 70 kilo. Itu pun Allah tidak memberikan pencobaan melampaui 70 kilo. Enggak. Kesetiaan Allah. Itu yang dikatakan kesetiaan Allah. Yang setiap hari baru. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Bersama kita baca ayat yang ke-22. Ratapan 3 ayat 22. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kenapa enggak tiap malam? Coba, ayat tidak pernah salah. Tulisan Alkitab kita enggak pernah salah. Selalu baru tiap pagi. Karena awal hari adalah pagi hari. Jadi pagi begini Allah sudah punya timbangan kepada setiap kita. Coba saudara bayangkan, belum engkau bangun Allah sudah timbang hari ini kekuatanmu sampai di mana. Yang ketiduran pun Allah juga timbang. Waduh gak kuat ya hari ini. Ketiduran paling 10 kilo dia. Luar biasa Tuhan. Dikasih tidak melampaui batas. Untuk itu Allah harus menimbang setiap saat. Besar kesetiaannya. Tiap pagi loh saudara. Sebelum engkau bangun, dia sudah timbang kekuatan kita hari ini berapa. Karena Allah tidak mau dibilang, gak sempat nimbang kamu tadi. Jadi ya maaf ya kalau keberatan ya, pencobaannya keberatan. Ya Tuhan, gak mau saya gak sempat itu nimbang kamu. Ketiduran saya. Nah kalau saudara ketiduran, Allah bilang, ya maklum deh saya. Gak bisa saudara. Setiap pagi baru rahmatnya. Dan setiap pagi besar kesetiaan. Tiap pagi saudara. Hingga kita berjalan tidak pernah melampaui batas kekuatanmu.
Mungkin ujian kita lebih berat dari kemarin, tapi Tuhan sudah ukur, itu batasmu. Daerah-daerah yang disiapkan sebagai tempat persinggahan. Ada kalanya batas itu jauh, ada kalanya batas itu dekat. Ya, Patsal 33 kita bilangan ayat 2. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Kita coba lihat yang pertama. Berangkatlah mereka dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama. Itu pada hari Paskah. Berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di mata semua orang Mesir. 4. Sementara orang Mesir menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Sementara mereka menguburkan orang-orangnya, berangkatlah orang Israel dari Ramses dan berkemah di Sukot. Tepat berangkat pada hari Paskah dan berkemah di Sukot. Berangkat pada siang hari supaya kamu tidak kepanasan. Aku kasih tiang awan, payung besar. Malam hari ketika gelap, aku kasih tiang api supaya kamu dapat tetap berjalan baik siang maupun malam. Ada yang memimpin kamu. Gak mungkin Musa berteriak, "Woi, orang Israel, berangkat!" Mau sekuat apapun Musa berteriak, kakek umur 80 tahun ini gak mungkin didengar oleh puncak ujung daripada barisan. Gak mungkin. Tapi cukup Allah naik dengan tiang api malam itu. Lalu orang Israel bergerak, ayo bergerak. 3 juta orang, 3 juta kepala, 3 juta kemauan, tapi tunduk kepada tiang awan. Luar biasa. Mereka lihat, bergerak. Lalu mereka sudah siap. Ingat, mereka makan Paskah dengan kondisi siap. Berpakaikan ikat pinggang, kasut pada kakinya, tongkat pada tangannya. Mereka makan tidak santai, tapi mereka makan Paskah itu dengan buru-buru. Karena tidak dikatakan jam berapa, enggak. Kamu tunggu saja. Tapi ketika tiang api dan tiang awan itu bergerak, kamu bergerak. Mungkin ada yang sudah ketiduran, mungkin ada yang sudah mengantuk, tapi tiap keluarga harus ada yang berjaga. Berangkat dari Mesir pada waktu orang Mesir menguburkan anak-anak sulung mereka. Mereka enggak pusing dengan orang Israel mau apa. Tetapi mereka pusing, mereka bingung, mereka menangis, mereka sedih. Dibuat oleh Allah acara yang dahsyat. Semua keluarga orang-orang Mesir, semua sedang menangis meratapi anak sulung mereka yang mati. Jadi mereka tidak memperhatikan orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan mereka berkata lebih cepat lebih baik. Cepat pergi, mereka lemparkan emas, perak, semua lemparkan. Pergi, cepat pergi. Tadinya kan nggak boleh, nanti dulu orang tuanya nggak boleh ikut.
Istrinya nggak boleh ikut, anak-anaknya tidak boleh ikut, ternaknya nggak boleh ikut. Tetapi dengan satu kerja Allah, seluruh kota Mesir tidak ada satu yang sibuk dengan orang Israel. Dibuat oleh Allah acara di Mesir, semua orang pergi ke kubur menguburkan anak sulung mereka. Dan orang Israel enak jalan tanpa hambatan. Bawa emas, semua emas orang Mesir dilemparkan ke orang Israel, diraup, dibawa, mereka berangkat. Gak ada yang berteriak, jangan pergi, jangan pergi. Selesai mengubur, selesai meratapi. Bukan sehari meratap. Orang Yahudi itu meratap paling sedikit 3 hari. Mereka ratapi anak sulung mereka. Selesai mereka meratap, baru mereka sadar, loh kok gak ada yang kerja. Firaun keluar dari istana, lihat kok gak ada yang kerja. Kemana budak-budak belian Ibrani itu? Baru mereka sadar, ya ampun mereka sudah pergi. Siapkan kereta, kita kejar. Mereka sudah jauh. Tuhan punya skenario dalam hidup kita. Dan skenario Allah untuk kebaikan saudara dan saya. Jangan pernah meratap. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah berkata Tuhan engkau tidak adil. Jangan pernah berkata Tuhan enggak tepat waktunya ini. Skenario Allah membuat kematian di Mesir supaya orang Israel berjalan. Waktu kematian cukup lama sampai mereka tiba di Sukot. Saudara lihat Sukot adalah pondok daun. Paskah adalah hari raya roti tidak beragi. Dari hari raya roti tidak beragi sampai Sukot 50 hari. 2 bulan. Jadi orang Israel berjalan 2 bulan. Tiba mereka di Sukot. Masih ingat arti kata Sukot adalah gubuk, kemah, pondok, dan itulah yang mereka rayakan dengan hari raya pondok daun. Jaraknya 50 hari. Jadi dari Ramsep sampai ke Sukot mereka berjarak 50 hari. Udah jam. Besok lagi kita jalan-jalan. Haleluya. Dari Sukot kita jalan-jalan lagi ya. Haleluya. Tapi satu kata yang saudara bawa pulang. Hidupku di dalam kendali Allah. Luar biasa. Mau naik, mau turun, mau ke lembah, mau belok ke laut, mau ke gunung, ada dalam perhatian Allah. Ukuran kekuatan kita sudah ditimbang oleh Allah. Kita ada di dalam kendali Allah. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama. Ku tidak takut, sebab Kau ku tidak Engkau meneguhkanku.
kemenangan. Yesus memenang dengan tangan kanan. Yesus memenang kemenangan. Saudara, perhatikan hidup saudara. Hari berganti hari. Setiap pagi ketika diukur oleh Allah batas-batas kekuatan kita, lalu Dia datang dan memberikan firman Allah. Dia berikan kekuatan. Dia buka jalan kita. Dia tunjukkan apa yang harus kita lakukan hari ini. Siapa yang memperhatikan engkau seperti Yesus perhatikan kita? Siapa yang perhatikan keluarga kita seperti Allah kita perhatikan? Bilangan 33 yang kita baca tadi pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dengan tangan yang dinaikkan, Ia pimpin perjalanan orang Israel. Dan dengan tangan yang dinaikkan, Allah pimpin setiap hari perjalanan kita. Mungkin pagi ini engkau bangun dengan air mata. Mungkin pagi ini engkau bangun dengan sebegitu banyak tantangan yang tergambar di pemikiran. Bahkan hampir engkau tak mau buka mata untuk lihat hari ini. Tapi lihat, ada tangan Allah yang dinaikkan untuk menolong setiap kita. Ada tangan Allah yang tidak pernah pendek, firman Allah siap menjadi pertolongan bagi setiap kita. Bangun, angkat kepalamu, lihat, ada tangan Allah yang siap menjadi pertolongan kita. Di mana engkau berada? Pada batasan-batasan mana? Pada perjalanan yang mana? Tapi di sana selalu ada tangan yang dinaikkan. Seperti tiang awan di waktu siang hingga engkau tidak terlalu panas. Dan tiang api di waktu malam sehingga tidak ada gelap gulita yang kita harus hadapi. Tapi ada terang Allah menyinari kita. Yesus. Yesus memenang kemenangan. Yesus Yesus memberi kemenangan. Dengan iman angkat tanganmu dan berkata, Yesus Yesus amin, haleluya. Kemenangan Yesus dengan tangan kananmu. Yesus kemenangan. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini tidak pernah mengerti betapa dalam kasih-Mu, betapa besar rahmat-Mu, betapa kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan sehari pun langkah demi langkah perjalanan kami.
Sekalipun begitu banyak keterbatasan kami, tapi dengan penuh kasih Engkau datangi setiap pagi. Engkau anggap begitu agungnya kami. Engkau tidak pernah berkata, aku lelah, aku tak bisa menyertai Engkau hari ini. Belum pernah Engkau berkata demikian, Tuhan. Tapi dengan setiamu, Engkau selalu ada di setiap pagi. Dengan kata demi kata firman-Mu, Engkau hadir untuk setiap kami. Dan Engkau berkata, ini aku, ini aku, ini aku. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus memberi kemenangan. Yesus memberi dengan tangan kanan. Yesus memberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jaminan pasti. Yesus memberi. Hari ini kami berjalan kembali dengan tangan kanan yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, menyertai, memberkati. Haleluya. Kemenangan. Oh, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat firman-Mu. Haleluya. Sehingga tak ada yang perlu kami takutkan. Hari ini aku berjalan dengan tangan Allah yang dinaikkan, menjadi pertolongan, menjadi kekuatan. Haleluya, terima kasih Bapa. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Dan dengan segala ucapan syukur kami boleh angkat kepadamu untuk sepanjang hari ini. Kembali dengan kesetiaan Allah, kembali dengan rahmat yang tidak habis-habisnya, kembali dengan penyertaan Allah yang selalu ada untuk kami setiap hari. Terima kasih di kantor, di rumah, di pekerjaan, di setiap keluarga kami. Terima kasih di sana ada tangan Allah. Terima kasih yang ada kendali atas kami dan siap menjadi pertolongan kami. Pagari kami kembali hari ini, jaga lindungi kami terhadap segala perkara yang jahat, kuasa kegelapan apapun, bahkan virus-virus yang jahat pun Engkau tutup bungkus kami oleh darah Yesus. Terima kasih, terpelihara di dalam anugerah Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin.